Saat kecil, kamu diajarkan jangan memainkan makananmu kan? Rupanya astronot ini tidak. Membuat kubus jeli mengapung di kabin dalam keadaan gravitasi nol sangat seru. Tapi ini juga pertanda kemungkinan masalah yang disebut euforia luar angkasa. Tidak pernah ada yang menganggap kebahagiaan ekstrim di luar angkasa bisa menjadi masalah parah. Tapi itu bisa menjadi masalah serius. Dan itu bukan lelucon. Selama bertahun-tahun, euforia luar angkasa tidak diketahui meskipun itu nyata, jelas, bisa dilihat. Saat astronot Apollo 14, Alan Shepard menyelundupkan bola golf ke bulan dan mencoba membuat bulan kecil untuk bulan dengan berusaha memukul bola golf ke orbit di sekitar bulan, semua orang mengira itu lucu. Astronot Apollo 16, Charles Duke, mengira akan lucu jadinya jika dia mencoba bersaing dengan atlet Olimpiade tahun 1972 di bumi. Dia berusaha mengalahkan lompatan atlet Olimpiade dengan keuntungan dari 1/6 gravitasi bulan. Duke melompat sangat tinggi sehingga dia berputar ke belakang dan jatuh menimpa sistem penopang hidup di ranselnya. Jatuh itu bisa berakibat fatal jika tas itu pecah. Komandan Duke, John Young, berkata, itu tidak lucu, dan memang tidak. Namun, saat astronot Apollo 17 mulai menari dan menyanyikan lagu anak-anak sambil mengumpulkan sampel batu, semua orang masih menganggapnya menggemaskan. Sekali lagi, euforia luar angkasa belum disadari. Pada tahun 1965, saat Ed White menjadi orang Amerika pertama yang berjalan di luar angkasa dengan menggunakan tali, euforia luar angkasanya menjadi terbukti. Dia keluar jauh lebih lama dari yang diperlukan untuk menguji mobilitasnya dengan ransel jet pertama atau MMU, kependekan dari Unit Manuver Berawak. Dia berkata, "Aku tidak akan masuk lagi, ini seru." Akhirnya, saat diperintahkan untuk kembali ke pesawat luar angkasa Gemini-nya, Ed White berkata, "Itu hari paling menyedihkan dalam hidupku." Tentu saja, ada hal buruk dalam euforia luar angkasa. Keadaan tanpa beban digabungkan dengan pemandangan bumi yang lewat di bawah, menciptakan kegembiraan yang mengalahkan semua rasa tanggung jawab. Ini bahaya besar euforia luar angkasa. Setelah diperhatikan lagi, dampak euforia luar angkasa bisa terlihat saat para astronot Apollo 17 mengendarai wahana penjelajah bulan di bulan. Mereka melebihi batas kecepatan yang direkomendasikan dan bisa terdengar berteriak saat dua roda depan wahana itu terangkat, bahkan melayang pada saat itu. Astronot Kanada Chris Hadfield sibuk bekerja di luar pesawat luar angkasanya saat dia diam untuk menoleh. Keagungan luar angkasa menghantam wajahnya. Dia sangat terharu dengan keindahan megah galaksi Bima Sakti sampai air mata memenuhi mata Hadfield. Di luar angkasa, air mata tidak jatuh ke pipi, melainkan menggenang di mata. Hadfield menjadi dibutakan air mata kebahagiaan. Tapi Hadfield menolak memberitahu supervisornya di bumi, dan hal itu melanggar protokol. Setelah dia tak bisa lagi bekerja, Hadfield baru mengatakan ucapan yang terkenal, "Houston, aku punya masalah." Itu akibat langsung dari euforia luar angkasa. Astronot Hadfield berhasil kembali ke pesawat luar angkasa, tapi tugasnya di luar pesawat tidak selesai. Euforia luar angkasa mengganggu. Ada satu lagi aspek euforia luar angkasa yang harus diperhatikan sungguh-sungguh. Ini sesuatu yang disebut efek overview. Keadaan tanpa beban di luar angkasa memengaruhi semuanya, dari kesehatan fisik dan psikologis astronot sampai sifat penggunaan semua peralatan mekanis pesawat luar angkasa. Namun, keadaan tanpa beban di luar angkasa tidak disebabkan oleh kurangnya gravitasi. Astronot mengorbit bumi pada ketinggian kurang dari 483 km, disebut LEO, orbit bumi rendah. Gravitasi di orbit bumi rendah besar. Gravitasi bumi menjaga bulan dalam orbit dan jarak bulan sekitar 400.000 km. Faktanya, astronot dengan bobot 68 kg akan memiliki berat 64 kg di LEO. Keadaan tanpa beban di luar angkasa disebabkan oleh gerak jatuh bebas, bukan kurangnya gravitasi. Apa yang naik harus turun. Roket menyala dan sekitar 8 menit kemudian mesin mati. Lalu pesawat luar angkasa mulai jatuh kembali ke bumi. Untungnya, pada saat ini roket telah mendapat kecepatan orbit, yaitu sekitar 28.000 km per jam. Agar itu jatuh menuju bumi, tapi tak pernah menabrak bumi.
itu terus jatuh pada jalur melingkar yang sama seperti permukaan bumi. Itu berputar, itu dalam gerak jatuh bebas. Meskipun semua orang menyebutnya gravitasi nol, gravitasinya tidak nol. Jika kamu menimbang badan saat jatuh bebas, hasilnya adalah nol. Kamu tidak akan memiliki beban. Itu karena timbangannya juga terjatuh. Menariknya, astronot mempertahankan semua kekuatan otot mereka. Masanya tetap sama. Oleh karena itu, mereka bisa mengangkat peralatan berat di luar angkasa yang bebannya ratusan atau bahkan ribuan kilogram di bumi. Astronot menjadi manusia super di luar angkasa, dan itu menciptakan situasi aneh lain. Ada banyak situasi aneh di luar angkasa. Pada perjalanan pertama ke bulan, para astronot Apollo 8 bahkan tidak dijadwalkan untuk menoleh dan memotret bumi. Astronot Apollo 8 mengambil hanya beberapa foto bumi. Itu tidak biasa dan agak aneh. Tapi Earthrise dari bulan mungkin menjadi foto pencinta lingkungan paling berpengaruh di abad ke-20. Dan itu bahkan tidak direncanakan. Tapi ini kunci untuk memahami efek overview. Terkejut padahal tak terduga. Bahkan sekarang, hampir semua globe bumi bukanlah bumi. Globe di sekolah dan perpustakaan menunjukkan tiap-tiap negara, biasanya dalam warna berbeda. Tiap negara pasti memiliki bintang, tapi ini untuk menandai ibu kota negara itu. Bukan seperti itu tampilan bumi dilihat dari luar angkasa. Globe ini bukanlah globe planet bumi. Faktanya, tidak mudah menemukan globe planet bumi. Baca label pada globe kelas ini. Dunia geopolitik. Ini adalah globe sebuah tempat yang bernama dunia. Tidak ada planet bernama dunia. Dunia tidak berada di luar angkasa. Itu berada di meja atau rak seseorang. Definisi luar angkasa berasal dari geologi. Luar angkasa didefinisikan sebagai ada sampai, tapi tidak termasuk atmosfer bumi. Bumi bahkan bukan objek astronomi. Ini menjelaskan kenapa misi pertama ke bulan, misi Apollo 8, tidak dijadwalkan untuk memotret bumi. Swafoto belum ada saat itu. Ini juga menjelaskan kenapa dampak psikologis melihat Earthrise dari bulan sangat mendalam. Itu sudut pandang yang unik dan benar-benar baru yang tidak siap dialami manusia. Melihat bumi di luar angkasa benar-benar sebuah kejutan. Bayangkan dirimu melayang di luar pesawat luar angkasa. Kamu dikelilingi oleh galaksi Bima Sakti yang bersinar dengan jutaan bintang. Planet bumi adalah marmer biru yang lewat di bawah kakimu. Itu hal yang cukup memabukkan. Bagaimana reaksimu? Apa itu akan mengubahmu? Astronot Apollo 9, Rusty Schweickart, merasakan dengan kuat apa yang disebutnya elemen pengukuran untuk kemanusiaan. Apa maksudnya? Itu tanda efek overview beraksi. Schweickart merasa dia terhubung dengan semua orang di bumi. Dia membandingkannya dengan dilahirkan pada kehidupan baru. Dan astronot Schweickart bukan satu-satunya yang merasakan efek overview. Ini pendapat astronot Apollo 14, Edgar Mitchell, tentang berada di luar angkasa. Itu lebih seperti perpanjangan dari proses universal sama yang mengembangkan molekul kita. Dan aku merasa sangat terhubung secara pribadi dengan itu. Aku merasakan kegembiraan kesatuan. Aku tak hanya melihat keterikatan, tapi aku merasakannya dan mengalaminya dengan luar biasa. Aku terharu dengan sensasi meluas secara fisik dan mental ke alam semesta. Beberapa tahun setelah kembali dari luar angkasa, astronot Mitchell mendirikan lembaga untuk mempelajari gelombang otak manusia yang pernah keluar angkasa. Dan ya, gelombang otak mereka berbeda. Menurut riset Mitchell Institute, sensasi euforia dari perasaan menyatu dengan alam semesta membuat gelombang otak yang sama seperti biksu yang bermeditasi. Penelitian Mitchell sangat signifikan, sampai-sampai NASA meluncurkan misi pesawat luar angkasa khusus pada tahun 1998 hanya untuk meneliti dampak luar angkasa terhadap otak. Misi Neurolab meneliti sel otak hewan laboratorium dan astronot juga, karena sel otak mencoba beradaptasi pada lingkungan gerak jatuh bebas di orbit bumi rendah. Tidak semua orang bisa menjadi astronot, tapi sekarang kita semua bisa mengakses pengalaman realitas virtual dari apa yang dilihat astronot di luar angkasa. Internet telah membuka sudut pandang kita yang terbatas pada bumi untuk membagikan kesatuan dan keterikatan efek overview, serta memberi kita sedikit rasa euforia luar angkasa yang didapat astronot di luar angkasa. Yap, otakmu akan membesar sekitar 2% kalau kamu menjelajah keluar angkasa. Dalam gravitasi normal, cairan di otak bergerak ke bawah secara alami saat kita berdiri tegak.
Tapi ada bukti yang menunjukkan bahwa kurangnya gravitasi mencegah pergerakan ini, sehingga cairan menumpuk di otak dan tengkorak. Sekuntum bunga mungkin harum untukmu, tapi ada orang pengidap kakosmia yang pasti berpendapat lain. Mereka menganggap semua aroma yang ada sebagai sesuatu yang bau. Kasian. Oh iya, dari semua indera yang kita punya, penciuman adalah yang paling tajam. Kita masih mengingat 65% bau setelah setahun, tapi hanya mengingat 50% dari apa yang kita lihat selama 3 minggu terakhir. Kita juga mendapatkan hidung baru setiap 28 hari, karena sel-sel hidung memperbarui diri setiap 4 minggu. Kita tidak mencium bau saat tidur, kecuali kamu belum mandi seminggu. Indera penciumanmu ikut terlelap saat kamu tidur. Oleh karena itu, kita hampir mustahil menyadari kalau ada kebocoran gas pada malam hari. Saat tidur, kita hanya bisa mengandalkan suara karena tidur bisa terganggu oleh suara bising. Hampir setengah dari pengecapmu akan hilang saat umurmu menginjak 60 tahun. Jadi, mungkin nanti kamu bakal mulai doyan brokoli. Ketajaman indera penciumanmu juga berkurang seiring bertambahnya usia. Untuk bisa mengecap rasa, kita juga kebanyakan bergantung pada penciuman yang membantu kita menerima sampai 95% rasa. Tanpa indera penciuman, kita akan kesulitan membedakan apel dan lobak. Nah, saat batuk, kamu melepaskan udara dalam kecepatan 100 km per jam. Hati-hati ditilang. Cegukan adalah proses 2 langkah. Pertama, kamu menghirup banyak udara karena kejang otot, lalu, boom! Saluran udaramu menutup, udara terhalang, dan suara terkenal itu keluar. Kita membutuhkan telinga bukan cuma untuk mendengar, tapi juga menjaga keseimbangan. Sistem vestibular kita berada di telinga bagian dalam. Kanal di telinga dalammu mengandung cairan dan sensor kecil yang membantumu menjaga keseimbangan. Oh iya, telinga juga punya tulang. Tulang di dalam telinga adalah satu-satunya yang tidak pernah tumbuh. Kita bisa mendengar berkat tulang mungil yang mentransmisikan getaran suara ini. Para dokter menyebutnya rantai osikel, yang terdiri dari malleus, incus, dan stapes, alias palu, landasan, dan sanggurdi yang membentuk bagian integral dari telinga tengah. Telinga terus tumbuh sepanjang hidup kita. Telinga juga berkeringat dan kotoran telinga sebenarnya adalah sejenis keringat yang dihasilkan telinga. Selain itu, hidung juga tidak pernah berhenti tumbuh. Kecuali kamu suka ngibul. Jantung adalah satu-satunya otot yang tidak pernah lelah. Ukuran aorta sangat besar. Diameternya hampir sebesar selang di halamanmu. Semua tulang di tubuh kita terhubung satu sama lain, kecuali hyoid, yang tidak tersambung dengan tulang lain. Tulang ini berfungsi sebagai penopang lidah dan merupakan salah satu tulang yang paling jarang istirahat. Kalau matamu berubah merah saat difoto, salahkan pantulan cahaya. Flash dari kamera memantul keluar dari kapiler di retinamu dan menciptakan efek itu. Bicara soal mata, kamera terkeren saat ini berkapasitas 200 megapiksel. Tapi mata manusia berkapasitas 576. Oleh karena itu, matahari terbenam jauh lebih indah saat dilihat langsung dibanding lewat foto. Roller coaster sebenarnya mengacak-acak organ tubuhmu loh. Jadi kalau kamu merasa perutmu jatuh, kenyataannya memang begitu. Bibir jauh lebih sensitif daripada jari dan punya sekitar 1 juta ujung saraf. Perbandingannya, bibir 100 kali lebih sensitif dibanding ujung jari. Alur di bibir membuat sidik bibir kita seunik sidik jari. Sidik bibir ini juga tidak berubah sepanjang hidupmu. Oh iya, sidik lidah juga unik loh. Meski semua orang di dunia memiliki aroma badan yang unik, aroma tubuh orang yang kembar identik persis sama. Penyebabnya pasti karena gen mereka yang identik. Biasanya rambut gugur sekitar 50-150 helai dalam sehari. Umur rata-rata rambut adalah 5 tahun, dan setelah rambut lamamu berpamitan dengan kulit kepala, rambut baru akan segera tumbuh. Jika dikumpulkan, bakteri di dalam tubuhmu bisa mengisi 1 kaleng sampai penuh. Berat total bakteri ini mencakup sekitar 1,5-2 kg berat badanmu, atau sekitar 2% dari berat totalmu. Namun, sebagian besar bakteri ini adalah limbah yang dimiliki tubuh kita.
Manusia punya sekitar 20.000 sampai 25.000 gen. Banyak sekali kan? Tapi cornflakes punya lebih banyak gen daripada kita. Untungnya bukan kuantitas yang lebih penting, melainkan kualitasnya. Tapi tetap, cornflakes 1, manusia 0. Tubuh kita terdiri dari banyak elemen kimia termasuk zat besi. Besi di tubuh kita cukup untuk membuat 3 paku, yang masing-masing panjangnya 2,5 cm. Karbon yang kita miliki dapat dipakai untuk membuat 900 pensil. Rambut di seluruh tubuh kita dapat digunakan untuk membuat pena bulu ayam. Kenapa gambarnya merak? Lanjut deh. Hati kita punya kekuatan regenerasi super jika sebagiannya diangkat. Hati bisa tumbuh kembali ke ukuran yang dibutuhkan tubuhmu. Lemak membantu tubuh kita mengkonsumsi vitamin. Vitamin seperti A, D, K, dan E hanya dapat diserap dengan baik saat dilarutkan lemak. Lemak di dalam tubuh kita cukup untuk membuat 7 sabun batangan. Tapi jangan coba ini di rumah ya. Saat dalam kondisi bangun, otak kita mampu menghasilkan energi yang cukup untuk menyalakan bola lampu. Otak memiliki daya 10 watt. Lumayan keren kan? Pusar kita ibarat kebun binatangnya bakteri, dengan sekitar 70 jenis bakteri di dalamnya. Beberapa bakteri ini juga bisa ditemukan di tanah Jepang dan bahkan di tudung es kutub. Tubuh kita terus bersinar, tapi kita tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang karena cahaya yang kita pancarkan 1000 kali lebih lemah dibanding tingkat minimal yang bisa kita tangkap. Nah, karmin yang digunakan dalam perona pipi dan lipstik adalah pewarna merah yang terbuat dari kumbang tumbuk. Air liur membantu kita mencicipi rasa makanan, karena pengecap kita baru bisa mencicipi rasa makanan ketika sudah dilarutkan oleh air liur. Bulu mata kita hanya bertahan selama 150 hari. Rekor bulu mata terpanjang di dunia mencapai 12 cm. Bulu mata juga menjadi rumah bagi tungau kecil. Kita berkedip sekitar 4.200.000 kali dalam setahun. Itu setidaknya sekali setiap 8 detik. Kalau setiap ngedip kita disawer 100 perak, kita bisa menghasilkan lebih dari 1 juta rupiah setiap hari. Mungkin kedengarannya kurang masuk akal, tapi tulang kita lebih kuat dibanding beragam bahan bangunan. 1 inci kubik tulang manusia dapat menahan sampai 8.600 kg, menjadikannya 4 kali lebih kuat daripada beton. Satu-satunya hal yang membedakan golongan darah kita adalah gula. Golongan darah A, B, dan AB mengandung gula, sementara O tidak, sehingga sempurna untuk donor. Meski tak mengandung gula, darah tipe O tidak kalah manis. Bahkan, nyamuk lebih doyan menghisap darah tipe O. Manusia hanya punya 8 jenis darah, sementara sapi punya 800 dan mungkin lebih. Mungkin ada mu positif dan mu negatif. Kuku tangan kita tumbuh lebih cepat daripada kuku kaki. Kuku kaki tumbuh hampir 4 kali lebih lambat karena kerusakannya tidak sebanyak kuku tangan. Meski kelingking kita sering membentur kaki meja. Pembuluh darah pecah biasanya akan segera pulih. Kuku bukan cuma membantu kita menangkap benda-benda kecil dan mencabut stiker loh. Kalau kamu tidak punya struktur yang keras untuk menekan, kamu tak akan bisa menilai seberapa kuat harus memegang sesuatu. Cuma sedikit orang yang benar-benar bisa mencerna susu. Masalahnya, ada enzim khusus, sebut saja pembantu kecil, yang memecah gula di dalam susu. Saat sudah tumbuh dewasa, banyak dari kita kehilangan enzim ini. Gula ini disebut laktosa, jadi orang dewasa yang tidak bisa mencernanya disebut intoleran laktosa. 68% populasi dunia tidak dapat mencerna susu. Saat tidur bukan berarti seluruh tubuhmu beristirahat. Bahkan, terkadang otakmu harus bekerja lebih keras saat tidur. Otak perlu memproses dan mencerna banyak informasi yang biasanya membutuhkan banyak waktu. Ternyata manusia tidak bisa multitasking. Serius, kita butuh waktu untuk beralih dari satu tugas ke tugas lain, dan kalau kita mencoba melakukan banyak hal sekaligus, hasilnya nggak akan produktif. Nah, sekarang coba ini. Angkat kaki kananmu dan putar searah jarum jam. Cobalah menulis angka 6 menggunakan jempolmu di udara. Sekarang, periksa arah gerak kakimu. Sekarang kakimu bergerak ke arah yang berlawanan kan? Karena untuk menulis angka 6, kamu harus membuat gerakan melawan arah jarum jam.
Kita juga butuh waktu lebih lama untuk memulai kebiasaan baru. Ada yang berpendapat 18 sampai 20 hari sudah cukup, tapi sebenarnya tidak. Proses membiasakan kebiasaan baru bisa memakan 254 hari, tapi rata-rata dibutuhkan sekitar 66 hari agar kebiasaan baru berjalan otomatis. Mari kita potong bumi jadi 2. Kamu bisa melihat semua lapisannya. Inilah lapisan dalamnya. Sekitar 40 kali lebih panas dari bagian dalam ovenmu. Itulah mantelnya. Lautan lava panas. Berikutnya ada kerak bumi. Permukaan keras tempat peradaban manusia hidup. Tapi kalau kamu melihat ke atas, ada banyak sekali lapisan udara selain atmosfer dan ozon. Para ilmuwan belum lama ini menemukan gelembung aneh di sini yang melindungi planet kita dari radiasi. Bukan medan magnet bumi loh, gelembung ini terbuat dari gelombang radio. Kita menggunakannya untuk berkomunikasi. Planet kita bersinar seperti pohon Natal dalam spektrum radio. Tapi kita akan membahas gelombang frekuensi rendah yang memungkinkan kita berhubungan dengan kapal selam. Jadi gelombang radio itu seperti gelombang atau gelombang laut biasa. Coba lihat yang ini. Jarak antara dua puncaknya adalah panjang gelombang. Jumlah gelombang ini dalam jangka waktu tertentu adalah frekuensi. Misalnya, ada 10 gelombang dalam interval selama 1 detik. Apa kamu bisa menebak frekuensi gelombang ini? Benar, 10 Hz. Ponsel memakai gelombang dengan frekuensi antara 300 sampai 3000 MHz. Jadi, tambahkan 60 ke angka tersebut. Namun gelombang dari frekuensi tersebut tidak memasuki batasnya dengan baik. Coba bayangkan bagaimana kamu bisa kehilangan koneksi ponselmu saat berkendara melewati terowongan. Itu disebabkan karena ada logam di dalamnya. Logam adalah bahan konduktif yang sangat melemahkan gelombang radio. Air garam juga termasuk konduktor. Jadi kalau kapal selam telah menyelam cukup dalam, air memperlemah sinyal dan kita kehilangan komunikasi. Untuk menjaganya, kita mengirimkan gelombang lebih sedikit, tapi dibuat lebih panjang. Di waktu yang sama, frekuensi gelombang pendek akan lebih tinggi daripada frekuensi yang gelombangnya panjang. Karena itulah disebut gelombang frekuensi yang sangat rendah. Tapi ternyata, gelombang seperti ini melintasi di seluruh bumi, bahkan keluar angkasa. Jadi semakin menarik nih, gelombangnya bertabrakan dengan partikel radiasi dari matahari. Kita menganggap kalau matahari adalah raksasa baik yang memberikan cahaya dan hangat. Tapi sebenarnya memancarkan banyak sekali radiasi yang berbahaya. Setiap suar atau pelepasan listrik dari materi di bintang rumah kita menyebabkan ledakan radiasi yang lebih besar lagi. Partikel ini berterbangan di planet kita, sama seperti gelombang radio. Gelombang ini menyusuri jarak 150 juta kilometer dari matahari ke bumi dalam 8 menit dan menabrak ke gelembung kita yang berfungsi sebagai perisai. Pada dasarnya, partikel radiasi dari matahari berakumulasi dalam jalur radiasi di sekitar bumi. Medan gaya magnetik planet kita memerangkapnya, dan baru-baru ini ditemukan gelembung gelombang yang sangat rendah berada tepat di bawah jalur radiasi ini. Semua ini membantu kita untuk mementalkan kembali sedikit emisi yang berbahaya. Analisis dari studi lama mengonfirmasi kalau jalur radiasi ini dulunya jauh lebih rendah dan dekat ke bumi. Tapi ketika peradaban mulai menggunakan radio secara aktif, gelombangnya naik sehingga jalurnya lebih tinggi. Tak seorang pun yang mengira kalau efek sedahsyat itu bisa timbul dari gelombang radio sederhana. Tapi itu akan memberi perlindungan bagi astronot di masa depan. Saat kita di bumi, medan magnetiknya melindungi kita dari radiasi. Kamu bisa melihatnya secara langsung saat partikel angin surya bermuatan membuat partikel udara di kutub bumi bersinar. Inilah yang dinamakan aurora. Kalau nanti kamu berkesempatan melihatnya langsung, ketahuilah kalau sebenarnya bumi sedang menyelamatkanmu dari cahaya matahari yang kuat. Tapi, kalau kamu berada di luar medan magnet bumi, di suatu tempat di luar angkasa, sayang sekali, tidak ada yang melindungimu di sana. Ini jadi masalah besar buat para astronot yang menghabiskan waktu berbulan-bulan di stasiun luar angkasa internasional. Mungkin para ilmuwan akan belajar untuk menciptakan gelembung pelindung dari gelombang frekuensi sangat rendah di sekeliling stasiun luar angkasa dan pesawat luar angkasa. Hal yang sama berlaku bagi planet lain. Kita mungkin akan mengkolonisasi Mars. Di sana tidak ada medan magnet dan tidak ada yang akan melindungimu dari radiasi. Tapi, kalau kamu menciptakan gelembung buatan di sana, kamu bisa mengurangi radiasi yang berbahaya. Gelombang kasat mata yang melindungi kita adalah atmosfer, seperti kue lapis atau bawang bombay.
Setiap level dari atmosfer punya propertinya sendiri. Lapisan terendah tempat kita hidup adalah troposfer. Lapisan ini memiliki 80% dari berat udara di seluruh bumi, juga menjadi tempat berkumpulnya uap air. Di sini pula mesin bernama cuaca bekerja. Matahari mengirim cahaya energi ke bumi. Permukaan planet kita memantulkannya dan memanaskan udara di troposfer. Karenanya, udara jadi bergerak dan bertukar tempat dengan udara dingin. Karena itulah angin topan, badai, dan tornado hanya terjadi di troposfer hingga ketinggian 12 km. Itu sebabnya pesawat komersial terbang pada ketinggian sekitar 10 km. Angin atau kondisi cuaca buruk lainnya jarang memengaruhi area ini. Dan udara di sini tidak sepekat udara di dekat permukaan bumi. Terbang sejauh 1,6 km di atas permukaan laut itu ibarat bergerak melewati kue kering. Sulit. Tapi ketinggian 1,6 km terasa seperti terbang menembus krim kocok yang ringan. Pesawat terasa seperti tidak memiliki hambatan. Jadi, sama-sama untung, menghemat bahan bakar dan menyelamatkan penumpang. Kekurangan terbesarnya adalah di sana sangat dingin dan kamu tidak bisa bernapas. Tempat ini dingin karena hanya ada sedikit molekul udara untuk menyerap panas dari tanah dan memindahkannya satu sama lain. Kamu tidak akan bisa bernapas di sini untuk alasan yang sama. Itu sebabnya pesawat dilengkapi dengan masker oksigen untuk berjaga-jaga. Ayo, kita geser sedikit ke sini. Ini adalah stratosfer. Bahkan molekul udara di sini lebih sedikit lagi. Disinilah probe cuaca terbang. Benda ini merupakan sejenis balon kecil yang dilengkapi komputer dan digunakan orang untuk memprediksi cuaca. Bagian atmosfer ini juga berisi lapisan ozon. Ini merupakan perisai bumi terhadap radiasi ultraviolet yang berbahaya. Ozon hampir sama dengan oksigen, kecuali memiliki 3 atom di dalamnya. Ketika sinar ultraviolet yang berbahaya memasuki atmosfer kita, langsung menabrak molekul O3. Sinar memecah molekul menjadi O2 dan atom oksigen lainnya. Sinar itu sendiri diubah menjadi panas, tetapi ozon beregenerasi dengan cepat. Sebuah atom oksigen tunggal bergabung dengan O2 dan molekul ozon siap untuk melindungi kita lagi. Ini adalah perisai tak kasat mata yang melindungi kita dari radiasi. Berkatnya, semua kehidupan di bumi jadi ada. Ketika peradaban manusia berkembang, kita mulai memancarkan gas freon ke atmosfer. Dulu, kita mengisi lemari es menggunakan zat tersebut. Satu atom klorin akan terlepas dari molekul freon ketika di udara. Kemudian akan mengikat atom oksigen tunggal. Sekarang, ozon tidak dapat beregenerasi seperti dulu. Untungnya, penggunaan gas berbahaya seperti itu telah dilarang dan lapisan ozon mulai beregenerasi. Para ilmuwan berharap agar lapisan ozon pulih sepenuhnya pada pertengahan abad ke-21. Ujung stratosfer berada sekitar 50 km dari tanah. Lapisan berikutnya adalah mesosfer, yang terdingin dari semuanya. Suhunya rata-rata sekitar minus 95 derajat Celcius, 5 kali lebih dingin dari freezermu. Di lapisan inilah meteor yang jatuh ke bumi akan mulai terbakar karena gesekan di udara. Kemudian, pada akhirnya benda ini akan terbakar sepenuhnya. Udara di sini terlalu tipis untuk pesawat atau balon untuk terbang, tapi masih terlalu padat untuk satelit. Jadi, lapisan atmosfer ini tidak dipelajari dengan baik. Lapisan berikutnya membentari dari ketinggian 90-800 km di atas permukaan laut. Sedikit lebih pendek jarak antara Las Vegas dan San Francisco. Garis Kármán terletak di lapisan atmosfer ini. Garis ini merupakan batas antara bumi dan ruang angkasa. Termosfer adalah tempat semua pesawat ruang angkasa dan satelit kita terbang. Di sini juga menjadi rumah bagi stasiun luar angkasa internasional. Suhunya meningkat sangat tinggi. Udara di sini sekitar 10 kali lebih panas dari yang bisa dihasilkan oven di rumahmu. Semua ini disebabkan oleh aktivitas matahari. Kamu tidak akan pernah bisa merasakan sepanas ini. Molekul udara yang membawa panas di sini sangat kecil, sehingga kamu benar-benar akan mengapung di antaranya. Bayangkan, kolam renang jumbo yang hanya diisi dengan 3 tetes air. Seperti itulah termosfer, dan lapisan tertinggi atmosfer kita adalah eksosfer, lapisan terjauh dari gelembung udara bumi. Para ilmuwan percaya batasnya sekitar setengah jarak ke bulan, yakni 193 juta kilometer. Pada titik ini, tekanan radiasi matahari mulai melebihi gravitasi bumi. Tempat ini masih bagian dari atmosfer kita. Berarti, astronot yang melakukan berbagai misi luar angkasa dan berada di ISS sebenarnya tidak pernah meninggalkan atmosfer bumi.